Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hari ini kita bersama Kades sebagai Payung Selatan Selatan, gitu ya. bagian selatan. Kades sebagai Payung Selatan, siapa namanya, istrinya berapa, dan yang lain-lain. Oh ya, sampai istri juga ya. Oh iya, nggak apa-apa, harus jelas dong, Siap. istri apa gitu. Jadi prinsipnya inspirasi itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dan Betul, dari siapa saja. betul, Begitu betul. dia. Nah, jadi saya hari ini bersama Pak Kades ya. Ya, Kades yang sangat muda gitu. Sangat bisa muda. dikatakan muda lah. Bisa dikatakan muda gitu. Ya, Bukan bisa, tapi memang tapi muda. memang mudah gitu. Karena umurnya berapa sekarang, Pak Kades? 38, 38 tahun. Oh, sangat hampir muda gitu. 40. Hampir 40. Hampir akan makin dewasa gitu ya. Nanti kalau Sekarang pun sudah dewasa, Pak. oh udah. Sudah dewasa. Masa mau Dewasa itu bukan umur ya, ya, tetapi sekalipun orang yang berumur di bawah 40, misalkan 35 atau 36 begitu, kalau ukuran dewasa pertama dia mampu bisa menetralisirkan diri dalam segala ah, hal gitu kan kira-kira ya, gitu. berarti umur dewasa itu tentang bukan tentang umur ya, tapi Ya, tentang sikap, kepribadian ya. sikap. Karena banyak juga orang yang tua tapi masih kanak-kanakan gitu ya. Apakah dewasa itu diukur dari dengan anaknya ya? Umur Sikapnya ya? Atau di perilakunya ya? iya di antaranya kan gitu. Kan Dewasanya itu? iya Oh dewasa. iya. Dewasa itu bukan umur soalnya. Ada orang yang tua, tua kan kalau kalau umurnya misal 50 60 itu kan tua, Tua. tetapi belum tentu sikapnya itu dewasa. Ya. Masih ada yang Iya, kekanak-kanakan juga ya. kekanak-kanakan. Mungkin kepribadiannya kayak itu ya? Kepribadian, Oh iya. sikap, Sikap. kepribadian, karakter gitu. Ya cocok. Berarti karena Pak Kades ini mungkin dilihat udah dewasa Ya. dalam bergaul, dalam bersikap, dalam bermasyarakat, makanya terpilih jadi Kades. Terpilih jadi kepala desa begitu. Iya, terpilih jadi Ya. kepala desa. Mungkin seperti Kadang gitu kalau ya. orang-orang juga mengatakan ya tidak terlalu terpatok kita kepada nasib dan keberuntungan Iya, iya. sesungguhnya. Pertama yang bisa mengantarkan kita untuk jadi kepala desa itu pamor kan, kalau dia Pamor, yaitu elektabilitas gitu. elektabilitas, kemudian tidak terlepas juga dengan eh, lebih banyak pemilihnya Heeh. begitu. Akan tetapi kadang-kadang masyarakat Payung Selatan itu kan Heeh. kalau memang mau memilih orang yang betul-betul untuk Mm. naik gitu kan, Mm-mm. pertama yang dipikirkan itu adalah yang bisa mampu membawa desa Heeh. untuk bagaimana ke depannya Iya, begitu. iya. Sama juga dengan pemimpin-pemimpin kita yang Heeh. dulu itu kan niat mereka juga kan untuk membangun desa Desa ya. begitu. Mungkin karena kontestasi yang kemarin itu keberpihakan kepada kita, memang sebenarnya kita semua ingin menang kan Iya, gitu. iya, iya. Dan Ya, punya niat baik. yang punya niat baik. Tidak ada Mm. semua kepala desa yang mencalonkan diri itu tidak berniat untuk tidak untuk membangun desa gitu. Desa ya. Semua yang kalah maupun yang menang itu niatnya sama dengan Sama, kami. sama. Karena mungkin kebetulan saya yang terpilih Iya, begitu. iya. Kalaupun memang lawan politik kita yang menang juga sama, niat juga Iya. mereka untuk membangun desa Dan pasti begitu. tetap saling support gitu. Ya mungkin karena kebetulan belum rezeki Iya, begitu. iya. Ya walaupun misalkan karena kebetulan saya yang terpilih, tapi tetap lawan Silaturahim. lawan politik kami, lawan politik-politik kita Mm. kemarin itu kita ajak Iya, iya. saling rangkul. Karena ini desa Payung Selatan ini bukan hanya orang yang menjadi kepala desa memilikinya ya, Ah, karena semua tapi semua masyarakat semua gitu ya. masyarakat Payung Selatan, termasuk teman-teman kita yang kontestan Mm-mm. pemilik pilkades kemarin itu kita ajak untuk sama-sama membangun Membangun desa sinergi gitu. gitu ya. Seorang kepala desa memiliki tangan dua, kaki dua, kepala satu, kan tidak mungkin dia Bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kerumitan masalah kerumitan gitu. yang ada di desa ini. Ini desa bagi Payung Selatan ini desa lama atau pemekaran? Ya, di Lombok Timur itu termasuk Payung Selatan itu pertama dimekarkan. Dimekarkan. Nah, Dimekarkan. sekarang umurnya berapa? Dari tahun 2000, Tahun 2000 tahun ya? 2002 ya, Iya, iya. tahun 2002. Berarti Hmm. sudah bisa katakan di Lombok Timur ini termasuk desa sudah tua lah gitu. Desa Karena lumayan lah pertama gitu. yang pemekaran, hasil pemekaran di desa Induk.
sudah tamat SD lah desanya gitu ya, umurnya gitu. Iya sudah lah. Saya pada saat itu masih SMA kayaknya Ah, untuk pemekaran itu. Lagi orang-orang tua kita terdahulu itu sebagai penggagas. ah, Waktu itu kayaknya kayak saya masih SMA. SMA. Karena saya melihat pada saat itu kita sudah tahulah pergerakan masyarakat kita ini Iya, iya. untuk memengkarkan desa ini pada saat itu. Iya. Ya sejak tahun 2022 lah, 2002. 2002 Iya. ya pemekarannya gitu. Saya rasa untuk tahun dulu, tahun 2000 itu, tahun 2022 itu di Lombok Timur tak hanya dua kayaknya mekar Yang desa. mekar Bagian Payung ya, Selatan sama di bagian Lenek. lainnya. Ya. Ah, siap, siap. Nah, terus ini bicara terpilih tadi elektabilitas dan lain, kemudian mengajak calon. Kemarin ada incumbent juga itu ya? Ada yang kami. Ada incumbent. Ada. Tetapi siapapun yang terpilih tetap membangun silaturahim, mengajak sinergi kan gitu. Iya, tetap sih, Nah, tetap. silaturahimnya nyambung terus itu apakah karena minjem 100 atau gimana ini? Oh iya. Miris sekali kita Iya, dengar iya. ya minjam 100. Iya, iya. Yang pertama ketika mengajak teman-teman atau orang-orang Iya. tua kita yang di Bagian Payung Selatan ini karena melihat Bagian Payung Selatan itu wajib kita akan butuhkan pemikiran-pemikiran orang-orang terdahulu termasuk yang pernah menjabat di pemerintah desa Bagian Payung Selatan Iya, ini ada pengalaman. atau Pak Kepala Desa yang kemarin itu ada pengalaman. Iya. Ya sebenarnya saya secara pribadi meminta lah untuk kita sama-sama bangun desa ini. Saya juga betul-betul mau berguru lah sama beliau yang sukses membangun desa ini. Siap. Oh, berarti. Ya kita melanjutkan ikhtiar orang-orang kita yang terdahulu gitu. Iya, iya. Karena itu yang menjadi cita-cita mulia kita lah, cita-cita mulia kami untuk membangun desa itu yang lebih bagus lagi gitu kan. Siap. Karena memang itu hal yang sangat penting Pak Kades. Pak Kepala Desa atau Pak Kades gitu ya. Ya, Biasanya soalnya ketika ada kontestasi itu, ketika ada salah satu yang menang, maka yang lain-lain itu kemudian silaturahimnya kadang terputus gitu. ya, Kadang tidak ada yang mungkin yang merasa bahwa tanpa ada dia saya bisa jalanin gitu. Tapi alangkah baiknya seperti solusi yang diberikan sama Pak Kades tadi itu untuk kita sama-sama melibatkan untuk membangun bareng-bareng gitu desa kita ya. ya. Dalam perencanaan untuk bangunan desa itu orang-orang yang kita katakan untuk kita andalkan untuk pemikiran-pemikirannya di sini tetap kita sharing, untuk kita undang dalam pembahasan kegiatan gitu. Ya akhirnya muncullah dia kan. Muncul dia ide-ide yang bagus, yang baik, yang konstruktif, yang akan kita laksanakan gitu. Karena memang itu yang kita harapkan kan. Jadi nggak perlu takut kan ya dengan Ngapain harus takut gitu kalau kita selama di rel yang benar kan. Iya. Dan perjuangan bersama gitu. Perjalanan bersama. Nah mungkin ini juga dari apa yang disampaikan Pak Kades tadi itu terkait silaturahmi itu harus kita yang terus walaupun ada kontestasi. Karena ini juga ada pileg, ada pilpres gitu Pak Kades. Jadi siapapun yang terpilih kita harus sama-sama terlibat untuk membangun kan ya. Bukan mengatakan yang terpilih kan Anda gitu atau kamu gitu yang terpilih. Nah, maka Anda yang harus memimpin. Anda bisa begitu kan? Tapi harus tetap melibatkan orang gitu. Iya sih. Dan apakah dulu nih setelah Pak Kades menang itu Pak Kades yang mendatangi atau Pak Kades yang didatangi sama calon lain gitu, misalnya ya yang dulu ya setelah kontestasi itu selesai gitu dan terpilih, kita pernah mengadakan kegiatan di sini istilahnya halal bihalal gitu. Semua kalangan kita undang gitu. Semua kalangan kita undang, jadi kita sampaikanlah apa kegiatan kita yang di desa. Jika tidak relevan, jadi kami dari pemerintah desa itu siap menerima masukan. Gitu. Baik teman-teman yang ikut kontestasi kemarin itu, karena seperti yang kita katakan tadi itu niat kami sama sebenarnya. Niat kami sama, karena hanya kebetulan Tiang yang terpilih. Maka bantu kita gitu.
Kalaupun teman yang lain terpilih bukan saya, niat mereka juga sama untuk membangun desa. Iya. Itu sih niatnya. Iya, iya, iya. Nah, kalau melihat sikap yang sangat dewasa ini, Pak Kades, apakah itu ada kaitannya dengan pendidikan? Karena kita mendapat informasi gitu ya, pendidikan itu sangat penting untuk eh, karakter seseorang, SDM-nya seseorang, kepribadian seseorang. Nah, ini apakah ada unsur dari dulu sekolahnya di mana, kemudian dapat ilmu kayak apa gitu, kemudian itu yang diterapkan. Apakah ada kaitan dengan pendidikan? Makanya Pak Kades atau Jelas, hanya pengalaman gitu? jelas. Jadi untuk menimba pengalaman yang pertama itu kan tidak lepas dari bangku sekolah. Bangku sekolahnya. Jadi terakhir saya masuk di perguruan tinggi yang namanya IAIH Pancor. Gitu. Oh, Institut Kebetulan Agama Islam Hamzah Institut di Agama Pancor Islam gitu ya? itu di Pancor. Kebetulan saya mengambil prodi pada saat itu jurusan dakwah. Jurusan dakwah, fakultas Nah, dakwah. fakultas dakwah. Kalau prodinya apa? KPI. Oh, KPI. KPI itu. Jadi di KPI itu atau di jurusan dakwah itu ternyata kita mempelajari manajemen politik kayaknya dari situ. Oh iya. Oh, ada Ada materinya dulu, ya. ada materinya. Jadi bukan di fakultas dakwah itu bukan ngajar dakwah. Ternyata bisa saya katakan fakultas dakwah itu komplit dia di sana. Komplit ya. Komplit dia. Yang mohon maaf bagi adik-adik yang ada di Pancor, kalau berniat masuk di fakultas dakwah, ya lengkap situ ya. Lengkap di sana. Jadi di Lombok Timur ini, sepengetahuan saya sekitar 4 orang yang menjabat jadi kepala desa yang alumni IAIH secara umum. Iya, iya. Termasuk kepala desa di Damas. Selesai di IAIH. Kemudian termasuk di Loyok. Selesai di IAIH. Dasalekong selesai di IAIH. Siapa lagi? Kayaknya banyak. Banyak yang belum kita. Termasuk ada di bagian selatan, selesai di IAIH juga. Termasuk Pak Kades Rosidi, mantan Kades Loyok, sudah menjabat 2 periode. Apa sih kekurangan beliau kan? Gitu. 2 periode loh. Nah ternyata besar efeknya itu kita akan mendapat pengetahuan yang ada di IAIH secara umum, secara khususnya di Fakultas Dakwah. Karena informasinya, tapi Pak Kades, kalau di IAIH itu demokrasinya jalan gitu. Iya jalan. Jadi kita udah terbiasa gitu. Kalau kita berada di kampus demokrasi jalan, ketika pulang pun kita terbiasa dengan gejolak-gejolak mungkin atau sistem demokrasi gitu. Gini dia, saya melihat di IAIH itu termasuk bisa kita katakan masyarakat IAIH ya, masyarakat IAIH secara enak kita bergaul, bersilaturahmi sama teman-teman yang di sana itu seolah-olah kita menghidupkan organisasi pada saat itu, organisasi politik bisa masuk di sana, organisasi kemasyarakatan masuk di sana. Termasuk dosen-dosen kita itu juga luar biasa memberikan kita semangat-semangat di IAIH itu. Pernah kita, mungkin semua kita sebagai abituren yang jebolan Pancor ini, mungkin rata-rata kita pernah mendengar apa kata Maulana Syekh pada saat itu. Ente menjadi acan, litene enggak. Nah, ketika ente di luar akan menjadi macan. Ya alhamdulillah Tahadus bin Nikmah terbukti dia bahasanya Datuk Maulana Syekh itu. Ketika kita di Pancor, kayak acan. Jadi acan katanya. Acan itu ya terasi gitu. Ya. Jemuk lihat luar menjadi macan. Karena alhamdulillah ternyata terbukti bahasa-bahasa beliau itu. Mungkin karena sekecil apapun, tapi kita dapat karomah dari Malaysia itu. Itu letak luar biasanya. Dan kalau nyebut Pancor, misalnya tadi kenapa kita jadi acan? Karena kita berkumpul sama orang-orang yang hebat-hebat saja ini gitu. Jadi kita kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Dan kalau karomah bisa didapat, disebut tadi itu berkah kita dapat karena pergaulan. Dosen-dosen juga atau kawan-kawan itu kan memiliki jaringan yang begitu luas kita dapatkan gitu. Ya, jadi sebenarnya masyarakat kampus itu baik dia cerdas, tidak cerdas, sebenarnya kita sama pada saat itu. Kita sama sebenarnya.
Cuman karena ada bagian-bagian mereka yang tidak terlalu getol dalam hal berkemasyarakatan Iya, iya. kampus itu. Kita alhamdulillah lah ada juga organisasi himmah di sana. Heeh. Himpunan mahasiswa itu lengkap di Mm-mm. sana, kita membahas kemasyarakatan, ada juga politiknya di sana. Iya, iya. Itu kita di kampus itu kalau sudah berorganisasi itu kita sudah berbicara masalah sekecil apapun politik di sana kita bahas di sana. Iya, iya. Nah, Dan masa jadi depan. kalau kita ikut arahan TGB, guru besar kita kan Mm-mm. perlu juga berpolitik katanya. Oh iya, Berpolitik perlu. karena kita nggak bisa, Nggak bisa kan lah. semua kalau jalan ini Pak Kaden, karena saya ngomong sama Pak Kades, politik itu kan jalan yang paling cepat untuk melakukan pembangunan. Iya, pembangunan. Ini jalan-jalan, misal jalan di desa, pembukaan jalan usaha tani. Kalau pribadi mungkin bisa kita hanya sampai sekian meter, tapi kalau lewat politik bisa selesai semua. Bisa selesai dia. Bisa diaspal, bisa apa gitu. Nah, Jadi nggak bisa kita lepas kan. Itu makanya hasil yang kita dapatkan itu ketika berorganisasi di kampus itu kita tahu apa batasan-batasan kita untuk ke dinas misalkan gitu. Karena kita sudah memiliki iya, pengalaman udah terbiasa gitu. ya. Terbiasa. Bikin kegiatan, Bikin kegiatan. masukkan apa gitu ke dinas gitu ya. Ya Nggak usah ada kita sebut proposal gitu. Kalau jabatan politik itu memang harus begitu dia. Harus, ya. Apalagi kepala desa itu tidak bisa kita murni mengandalkan Nggak DD. bisa. Harus kolaborasi kan. Jadi DD itu sebutan dia banyak Pak Agus ya. Sebutannya. Sebutannya banyak 1 miliar lebih. Iya. Nah ketika dirinci, maka dia akan semakin mengkerucut di sana ya, mengkerucut. Hanya seberapa loh untuk fisik misalkan. Iya. Karena untuk membangun kemasyarakatan juga perlu. Iya, iya. Untuk penguatan kapasitas juga perlu di sana. Ternyata tidak mentok untuk pembangunan fisik. Tidak mentok. Itu sebabnya peran seorang DPR itu untuk membantu atau menyalurkan aspirasinya ke masyarakat melalui pemerintah desa. Karena itu juga kewajiban dan tugas mereka selaku DPR. Begitu. Kalau memang ada DPR yang sudah mampu berbuat lebih terhadap masyarakatnya, terutama misalkan di Bagai Payung Selatan, maka DPR itu tidak akan pernah dilupakan sama masyarakat karena ada asas manfaat yang mereka terima. Jatuh hati gitu. Iya, Balas jasa. Balas jasa lah gitu, balas jasa. DPR ini kan tidak semua yang mereka kaum kan. Iya. Mana yang menjadi militasinya, ya disitulah letak menaruh pembinaannya, pokirnya lah, aspirasinya lah gitu. Karena tidak bisa kita nafikan. Kalau dia selesaikan tempat kemudian dia nggak ada suara kan bisa disalahkan sama daerah di mana dia penyumbang suaranya kan gitu. Ada juga sih DPR yang tidak berpikir seperti itu. Sekalipun saya mendapat minim suara begitu, tapi tetap bahwa kewajiban saya, kewajiban saya untuk menyalurkan aspirasi. Kadang-kadang ada juga DPR yang seperti itu. Kalau ada yang gitu itu kan asik gitu. Asik. Ngerti gitu. Iya, tidak perlu banyak berkalam kan. Keluar sendiri gitu kan. Itu namanya min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka kan. Gitu. Atau ada harapan hari esok gitu. Udah. Ya. Nah, saya nggak tahu ini udah berapa menit kita bincang-bincang sama Pak Kades. Tadi mulai dari dewasa, sikap, kemudian itu bukan tentang umur, kemudian ada kaitannya dengan bagaimana selesai kontestasi mau pilkades, pilkada atau apa, silaturahim harus nyambung terus. Nyambung terus, nggak boleh. Harus minjam 100 gitu ya. Iya. Terus terkait peran pendidikan, tadi sempat kita singgung. Terus yang terakhir apa tadi? Ada pembinaan-pembinaan ya. Harus ada sinergi antara pihak desa, kemudian dengan pemerintah. Pemerintah itu ya. Dalam hal ini DPR begitu kan. Ya, ada DPR. Ada juga dinas-dinas. Dinas-dinas terkait bahkan sampai pusat gitu ya. Terakhir ini alhamdulillah kami ada dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian membangunkan kami reban. Reban atau kalau bahasa teknisnya itu bendungan. Bendungan gitu ya. Ya, kalau pemahamannya orang di sini itu bendungannya itu dikirain bendungan besar. Bendungan besar begitu.
Tapi kalau bahasa teknisnya itu ya bendung, Itu masuk membendung air gitu ya. bendung air. Kalau kita bikin bendungan kayaknya habis desa ini Habis, ya gitu. habis dia harus Atau membutuhkan berubah lahan jadi banyak. ikan marganya gitu berenang. Nah, jadi mohon maaf kalau kayaknya tidak terstruktur kami diskusinya, tapi yang penting ada yang bisa dipetik. Kalau mau lebih tahu lebih gitu, bisa datang langsung ketemu Pak Kades, bisa bersilaturahim. Mungkin ada Ya, yang kita punya sama-sama hajat, diskusi. ya, punya hajat, atau sedang memimpin gitu. Bagaimana sih cara mengelola desa atau apa gitu? Atau mungkin ada yang penelitian. Ya nggak apa-apa ketemu Pak Kades gitu. Karena insya Allah Pak Kadesnya santuy gitu, santai ramah gitu. Sama-sama, Ya, sama-sama kita bangun. Ya. siap. Ya Nah, silaturahmi seperti ini yang bagus ya. sebenarnya. Nah ini karena kita silaturahim aja sebenarnya nggak Iya. ada tujuan konten, tapi supaya berarti pertemuan ini kami harus meninggalkan jejak. Ya wajar lah, karena pertama kita satu alumni, Oh siap. tetap saling sapa gitu. Ah, Apa kabarnya, gimana siap. kabarnya, itu kan yang terpenting. Ya itu gitu. yang paling penting. Iya, Silaturahim nyambung terus, silaturahmi nyambung terus ya. tanpa harus minjem Minjam 100. 100. Oke, Oke, mungkin kita closing. yes. Karena ini rasanya kayak 1 menit kita ngobrol, Pak Oh, Kades, iya. tapi Tapi saya ternyata nggak tahu ini udah puluhan menit ini. Oh iya, iya. Memang begitu dia, asik gitu. Ya, Nah, mungkin bisa kita tindak lanjut nanti, tetapi sebelum kita akhiri, sebagaimana saya sampaikan di awal, inspirasi itu bisa datang di mana saja, Di mana saja. kapan saja, dan dari siapa saja. Nah, sebelum diakhiri, mungkin ada pesan inspiratif atau nasihat atau apa yang jadi pedoman keyakinan Pak Kades dalam memimpin atau dalam kehidupan gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan sebelum kita tutup gitu. apa ya? Nah, apa ya itu juga bagian Apa dari ya? inspirasi. Inspirasi gitu. ya. Semua inspirasi ya. Iya, kira-kira. semua inspirasi. Intinya kan bisa apa namanya, Heeh. implementasikan, ekspresikan begitu. Jadi pertama untuk sebagai closing statement ya, Iya. menjadi kepala desa itu memang sangat luar biasa, Pak Agus ya, sangat luar biasa. Yang tidak betul itu menjadi kepala desa membuat masalah. Iya, Menjadi kepala desa itu menuntaskan masalah. menuntaskan masalah. Itu yang terpenting ya. Iya. Jangan menjadi kepala desa menambah masalah. Iya. Jadi saya katakan lagi, menjadi kepala desa itu menuntaskan masalah. Jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Jadi masalah itu kan banyak aspeknya. Iya. Masalah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan. Nah, pertanian jadi juga gitu. ya pertanian, Semua lah, gitu, pertanian segala aspek yang dipikirkan oleh kepala desa gitu. Ya mudah-mudahan lah niat dan hajat saya selaku kepala desa di Bagian Payung Selatan ini, apa yang menjadi niatan hasanahan kita itu mudah-mudahan lah Bagian Payung Selatan itu lebih bagus lagi. Kita tingkatkan, yang terpenting kerjasama itu. Kerjasama. Jadi Bagian Payung Selatan itu bukan hanya milik seorang kepala desa, milik semua masyarakat Bagian Payung Selatan. Mari kita sama-sama bangun desa ini. Tiang juga banyak belajar sama masyarakat kami, senior-senior kami yang ada di Bagian Payung Selatan ini. Mari kita saling rangkul, kita sama-sama membangun desa ini. Saya siap, selalu open, menerima masukan, kritikan, itu harus kita semua terima Pak Agus ya. Jangan sampai ada kepala desa yang alergi kritikan ya. Gitu ya. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi kepala desa. Ya, itu saja pesan dari kami. Terima kasih Pak Agus Johandi, Agus Pesantren ya. Gus Joana Pesantren. Gus Joana Pesantren. Pesantren. Gus Joana anak pesantren, yang mudah-mudahan konten beliau itu semakin eksis, semakin jaya. Terima kasih. Iya. Jadi itu ya. Terima kasih banyak Pak Kades. Siap. Namanya lupa kayaknya tadi. Astagfirullahaladzim. Sudah berapa menit kita ngobrol? Aduh. Kades Abdul Manan. Kalau udah disebut di awal ya untuk ingetin di akhir. Namanya Kades Abdul Manan. Periode pertama membangun fondasi. Periode kedua nanti insya Allah untuk melanjutkan, menuntaskan supaya menjadi
lebih baik ke desa Balikpapan Selatan. Terima kasih banyak. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya komentarnya apa aja gitu. Iya. Ada yang bisa dipetik atau harusnya begini dong gitu. Ya. Atau kalau ngopi itu jangan ngopi sendirian tapi izin dulu sama Pak Kades gitu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.